Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini saya akan berbincang santai bersama anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yaitu Pak Toto Haryono. Kita akan berbincang seputar pengawasan tahapan Pilkada serentak di Jawa Timur. Langsung saja saya sapa beliaunya. Assalamualaikum Mas Toto. Bagaimana kabarnya Mas Toto? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nurdin. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, rahayu. Ya. Baik, Mas Toto. Ini kan Jawa Timur, 19 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak. Apa tahapan pengawasan yang telah dilakukan ini, terutama aspek verifikasi faktual yang sedang berjalan untuk calon perseorangan? Oke. Ya Mas Nurdin, hari ini kita ada 19 kota kabupaten. Ya. 19 kota kabupaten untuk melakukan pemilihan serentak. Ada 6 calon perseorangan di 6 kota yang saat ini berjalan di tahap kedua ini. Dari tahap kedua itu, dari 6 kota kabupaten itu tersisa hanya mulai kemarin itu tanggal 28 hari akhir itu 4 kota kabupaten yang calon perseorangannya di tahap kedua menyerahkan berkas perbaikan, yaitu Kota Blitar, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, dan Sidoarjo ditunggu sampai jam 12 malam ternyata tidak menyerahkan dukungan. Sehingga tinggal 3 kota. Tinggal 3 kota itu Surabaya, Kabupaten Malang, Blitar itu ada 3 pasangan calon, tapi 1 pasangan calon mengundurkan diri, tidak menyerahkan berkas dukungan, sehingga tinggal 2 calon. Sehingga yang masih ada calon perseorangan yang bertahan untuk verifikasi tahap perbaikan ini tinggal 3 kota dengan 4 pasangan calon. Dari sisi pengawasan Bawaslu, kira-kira apa persoalannya itu, Mas Toto? Apa kendala? Kan ini kan di era pandemi ya. Ada orang mungkin verifikasinya ketika ditemui tidak mau misalnya. Apa kendala di lapangan pengawasannya ini? Jadi gini, kan ada 2 proses verifikasi dukungan perseorangan ini. Yang pertama verifikasi administrasi itu untuk kegandaan, untuk alamat. Itu yang kedua adalah nanti verifikasi faktual. Berbeda dengan verifikasi tahap awal. Di tahap awal itu metodenya adalah sensus, didatangi door to door. Oh, gitu. Tapi kalau di tahap kedua ini verifikasi faktualnya itu dikumpulkan di desa di satu tempat netral yang disetujui oleh pengawas, oleh penyelenggara dan tim pasangan calon untuk diverifikasi secara faktual, dikumpulkan di tempat di mana yang paling mungkin, dan tentu di masa pandemi ini tetap menggunakan protokol kesehatan, physical distancing, lalu menggunakan masker, itu standar kita tetap, dan itu sudah dalam PKPU-nya semua sudah diperbaikan di masa pandemi ini. Mekanisme proses verifikasi faktual di masa pandemi ini sudah ada di PKPU nomor 5. Jadi semuanya melalui proses protokol kesehatan. Bahwa nanti saat diverifikasi ternyata ada pendukung yang tercatat tapi tidak bisa datang karena sakit seperti yang dikatakan Mas Nurdin tadi, maka kita bisa menggunakan teknologi video call. Bisa ya? Bisa menggunakan video call gitu. Kalau misalnya pemilihnya nggak punya HP yang video call, kan di Kabupaten Malang kan nggak semua orang punya HP, Mas. Gimana itu kira-kira itu kendalanya? Apalagi kan gitu. Tentu artinya kita ini kan memberikan kesempatan, jadi secara faktual, in prinsip itu tugasnya pendamping untuk mengumpulkan, untuk memfasilitasi pendukungnya. Ya. Penyelenggara
penyelenggara hanya memverifikasi, kan dia menyerahkan dukungan. Nah, dukungannya itu tentu kewajiban oleh penyerah untuk memberi fasilitas kepada pendukung untuk bahwa membuktikan dirinya itu mendukung. Asas hukum kita kan barang siapa yang mendalilkan maka dia membuktikan. Dukung, maka ya harus dibuktikan 10 pendukung itu. Nah, tugas penyelenggara melakukan verifikasi faktual, diberi kemudahan. Kalau dulu didatangi door to door, sensus, sekarang enggak. Udah dikumpulin aja, di verifikasi faktual tahap perbaikan ini. Bisa meminjam balai desa, bisa, balai RW bisa, sepanjang tidak ada tempat yang lain, yang netral, begitu. Gitu ya. Termasuk mungkin apa namanya? Begitu, Mas Nurdin. Berarti kan perlu diantisipasi pengumpulan massa untuk dikumpulkan di satu tempat itu berarti kan harus dibatasi kan gitu. Di era pandemi kan harus dibatasi itu jaraknya kan gitu ya. Ya, tentu karena itu sudah termasuk dalam ranah administrasi. Kita sediakan tempatnya. Di balai desa yang kapasitasnya untuk 100 orang. Tapi di masa pandemi ini harus 50%. Karena dijarai. Separuh. Dijarak dan punya kewajiban untuk menggunakan masker. Itu tim LO, pasangan calon itu punya tim penghubung, tim LO. Tim LO yang akan memfasilitasi para pendukungnya untuk diverifikasi. Tapi tidak ikut melanggar aturan protokol kesehatan, terutama di daerah-daerah yang itu rawan. Gitu, Mas Nurdin. Berarti Bawaslu juga punya data pemetaan kerawanan COVID ini ya, di beberapa daerah itu ya? Jadi gini, sejak awal tahapan pandemi ini dimulai, pilkada pemilihan serentak dimulai di masa pandemi, masing-masing Bawaslu ini sudah bekerja sama, sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan gugus tugas untuk memetakan daerah-daerah mana yang rawan. Dan itu nanti rekomendasinya adalah rekomendasi dari gugus tugas. Oh, jangan di daerah ini lockdown, nggak boleh ini. Oh iya, kita ikuti. Kalau memang ternyata di daerah itu, misalnya kita di Kabupaten Malang. Di Kota Malang kemarin ada lockdown di daerah Mergosono dan di mana Bundul Asri ya. Kalau di situ ada verifikasi faktual, maka itu tadi disiapkanlah sarana komunikasi yang efektif dan efisien melalui video call, begitu. Tentu di daerah-daerah tertentu itu nanti. Ya. Baik. Begitu Pak Nurudin. Baik. Gugus tugas ya. Mas Toto, berarti calon perseorangan yang sudah dinyatakan lolos itu berarti hanya di Jember dan Lamongan ya, yang sudah ada ya? Ya, betul ya. Sehingga dua daerah ini sudah clear, sehingga dia bisa ikut mendaftarkan pada tahapan pendaftaran nanti. Potensi sengketa itu ada di Kota Surabaya, Kabupaten Malang, dan dua pasangan calon di Kota Blitar. Apakah dia nanti lolos di verifikasi administrasi dulu? Kalau tidak lolos di verifikasi administrasi, maka ada potensi, ada permohonan sengketa nanti. Oh, Kota Blitar ada dua pasangan calon independen ya? 3 pasangan calon independen awalnya. Awalnya 3, tapi hanya 2 yang melengkapi kemarin ya, kekurangannya. Betul. Oh ya, ya baik. Sehingga ada potensi permohonan sengketa itu loh. Ya, oke. Berarti dan Bawaslu siap untuk peserta yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh penyelenggara pemilu, silakan mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Kita akan bertindak memberikan hak konstitusional yang terlanggar secara adil tentunya. Ya, baik. Tuh. Jadi kita ini akan memberi porsi yang sama. Kalau memang merasa, loh saya ini pendukung saya tidak diverifikasi, caranya memverifikasi penyelenggara tidak benar, oh silakan. Kalau punya bukti
bahwa hak-haknya dilanggar sehingga digugurkan, tidak bisa ikut kepesertaannya, silakan untuk mengajukan diri sebagai pemohon sengketa di Bawaslu Kota Kabupaten. Titik krusial berikutnya nanti pada tahap kampanye. Nah, ini kan betul-betul kampanye kan ada pertemuan terbatas, tatap muka langsung dan seterusnya, termasuk nanti debat publik di KPU. Berarti ini kan Bawaslu harus juga memastikan pengawasan di aspek protokol kesehatan tadi. Gimana Mas Dor? Oh iya, tetap. Jadi di masa pandemi ini ada dua metode pengawasan kita, fokus banget. Yang pertama, pengawasan tahapan. Apakah setiap tahapan itu sudah dilaksanakan oleh penyelenggara teknis dalam KPU dan peserta pemilu sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Itu untuk tahapan. Yang kedua adalah pengawasan dalam protokol kesehatan. Dan itu sudah diatur dalam Perbawaslu maupun PKPU. Tentang kampanye, demikian juga sama dengan verifikasi dukungan perseorangan. Diatur di masa pandemi ini. Kalau sensus tidak boleh ganti-ganti pulpen, harus menggunakan standar protokol. Demikian juga untuk kampanye sama. Kampanyenya tentu akan berbeda. Kampanye tatap muka, pertemuan terbatas atau rapat umum akan dibatasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kalau toh itu terpaksa dilakukan, tetap harus menggunakan standar protokol. Misalkan apa? Kapasitas ruangan harus dibatasi, yang itu 100 menjadi 50. Jaraknya 2 meter. Lalu sarana untuk pengamanan diri dan orang lain. Penggunaan masker, penggunaan face shield, penggunaan hand sanitizer tetap harus dilaksanakan di tempat di mana kampanye itu berada. Maka yang paling efektif memang kampanye melalui sosial media seperti ini. Inilah yang disebut new normal itu ya. Mau enggak mau kita ini dipaksa untuk melek teknologi, tapi ya karena ini masa pertama tentu masih ada kegagapan lah. Dan itu kita maklumi itu. Jadi bagaimana tidak semua daerah itu melek sinyal. Contohnya di kita aja di Surabaya sinyalnya masih gremeng-gremeng dengan Malang. Apalagi di daerah-daerah misalnya yang geografisnya itu naik turun kontur tanahnya. Nah, ini tantangan kita, tentu ini tantangan kita bersama. Bagaimana menggunakan metode kampanye yang efektif, efisien, tapi memenuhi syarat-syarat demokrasi sehingga hak rakyat untuk tahu visi misi itu tidak terabaikan. Kira-kira itu, Mas. Ya. Berarti tugas Bawaslu bertambah juga ya untuk memastikan aspek prinsip keselamatan dan kesehatan itu ya? Bertambah lagi berarti ya? Bukan bertambah, kita itu kan dibayar negara untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Bukan soal kecil berat ya. Kita melaksanakan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku, bahwa di masa pandemik ini ada peraturan yang memang di masa pandemik ya kita laksanakan itu tentang protokol kesehatannya. Pengawasannya juga itu, walaupun itu tidak menggugurkan tahapan. Misalnya begini, saat ada verifikasi faktual, lalu tidak menggunakan masker. Apakah itu dicoret di TMS? Tidak. Itu hanya melakukan pelanggaran administrasi tertentu, nanti penyelenggara akan diminta untuk apa? Mengganti tempat, karena tempatnya tidak sesuai, menggunakan metode lain, tidak menggugurkan dukungan itu. Dalam bahasa tidak menggugurkan pokok perkaranya, karena pelanggaran administrasi harus diperbaiki, ya harus menggunakan masker gitu. Kira-kira itu, Mas Nurdin. Termasuk mungkin Bawaslu bisa menegur secara langsung ya kalau ada petugas PPDB misalnya ini atau verifikator faktual bisa menegur langsung ketika tidak menggunakan gitu ya, menggunakan alat pelindung diri ya, bisa ya? Bisa, karena undang-undang mensyaratkan sudah memberi kewenangan Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan, dan selain penindakan itu ada upaya pencegahan. Nah, upaya-upaya pencegahan ini akan disampaikan secara langsung karena basis kita itu
organ kita itu walaupun tidak banyak, tapi di tingkat kecamatan ada 3 orang, di tingkat desa ada 1 orang, lalu nanti pada masa pencoblosan ada pengawas TPS. Artinya dengan syarat-syarat minimal ini kita cukup untuk melakukan pengawasan. Begitu, Mas. Baik, tahapan krusial lagi, Mas Toto. Ini nanti pada pemungutan suara ketika masyarakat nanti datang ke TPS. Nah, apakah nanti di TPS itu informasinya kan juga harus ada tempat yang sebetulnya di era sebelumnya tidak ada, misalnya harus ada tempat cuci tangan, misalnya, kemudian mungkin pada saat terakhir harus menyelupkan jari tangan di tinta. Seperti apa itu? Mungkin harus ada ketika masuk dikasih apa itu namanya itu? Termogan misalnya. Termogan. Ya, gimana itu? Jadi tentu semua standar ini akan berubah semuanya. Inilah new normal itu. Tadi perubahan-perubahan ini akan kita lakukan dan tetap ada protokol kesehatan menjadi panduan umum dan panduan khusus dalam proses pelaksanaan tiap tahapan. Bahwa ini adalah new normal, tentu ada kebiasaan-kebiasaan baru yang berbeda dengan mekanisme saat pencoblosan dan pengundian di masa yang normal. Tentu hand sanitizer, cuci tangan itu akan disediakan di tiap-tiap TPS. Perlengkapan protokol kesehatan lengkap nanti, baik peserta maupun penyelenggara. Alat coblosnya juga tentu berbeda dengan alat coblos yang dulu. Kalau dulu normal kan paku atau alat coblos yang bisa bergantian, yang sekarang tentu nanti disesuaikan yang tidak bergantian. Alat coblosnya. Yang kedua, petugasnya tentu akan menggunakan sarung tangan untuk apa? Menghindari pergantiannya ke surat suara. Kan harus diperiksa dulu oleh ketua KPPS-nya. Ya, betul. Sebelum dipindahkan ke pemilih. Nah, ini harus menggunakan sarana lengkap. Lalu pengirimannya pun sejak awal itu sudah dalam kemasan yang tertutup plastik. Sebelum dibuka akan disemprot dulu dengan HS, dengan sanitizer. Jadi sudah ada protapnya, Mas. Bahwa nanti ada kekurangan atau sesuatu, tentunya akan kita perbaiki. Karena ini memang semuanya dalam kondisi gagap ini. Ini yang harus kita sadari bersama. Tentu masukan masyarakat, kondisi sosial masyarakat itu sangat mempengaruhi. Tapi satu yang bisa dipastikan, kita ini selalu berkoordinasi dengan gugus tugas untuk pemetaan daerah-daerah rawan. Itu aja. Termasuk yang telah menggunakan pilih, dikasih tinta, disemprot atau dicelupkan itu? Pemilih yang telah menggunakan pilih. Tentu nanti ada penyesuaian. Yang jelas tidak seperti yang dulu. Kalau dulu kan 1 botol tinta digantian oleh 300 orang. Nah, mungkin nanti tentu ada cara-cara yang lebih efektif. Disemprot atau 1 kali tapi tidak bergantian, kita akan sesuaikan itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama itu akan kita bongkar menuju dalam tataran parameter tidak terjadi klaster baru di masa pencoblosan. Jangan-jangan nanti muncul klaster baru di pencoblosan, ini yang kita hindari. Semua akan kita evaluasi, kita jadikan standar operasional di masa pandemik ini. Ya, termasuk mungkin Mas Toto, pemilih yang hadir di TPS, berarti kan harus diatur itu jamnya. Meskipun di satu TPS dibatasi 500 sekarang kan ya. Berarti kan jam untuk dari penumpukan berarti kan harus diatur itu. Surat panggilan pemilihnya kan harus ditulis ya. Kita ini kecuali di daerah-daerah padat, kebiasaan kita itu memang kan ada tenggang waktu 7-8 jam 7 sampai jam 2. Dari 500 orang itu nanti tentu akan bergantian. Kita sudah, kalau dulu kan tempat duduknya dempet-dempetan, sekarang dijarai. Tentu sesuai dengan protokol kesehatan.
datangnya tidak berbondong-bondong ria, tapi harus dibatasi semuanya. Dan semoga kesadaran ini sudah ada nanti pada masyarakat, dan tentu pengawas kita akan bekerja sama dengan penyelenggara lain, dengan Linmas, untuk woro-woro gitu loh. Tetap menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terbentuk klaster baru di masa pencoblosan nanti. Ya. Itu Mas Nurdin. Siapa petugas KPPS nomor berapa yang tadi yang memeriksa suhu itu belum ada ya? Nanti akan diatur itu, petugas Linmas akan mengatur suhu. Nanti kita sesuaikan nanti itu. Ya. Nah, Mas Tito, bagi pemilih yang terindikasi misalnya COVID, kemudian atau OTG dan seterusnya, berarti kan tidak menggunakan hak pilih itu. Gimana? Yang jelas kita nanti kan tidak ada TPS khusus ya? Kan tidak ada TPS khusus kan nggak ada kan? Nanti? Tentu tidak ada TPS khusus, tidak ada atau keliling nggak ada. Yang jelas kan unsurnya bebas, umum, langsung rahasia. Ya. Kalau orang yang terindikasi dia dikarantina, tentu kita akan gunakan metode yang aman, tidak terjadi penyebaran. Yang jelas kalau di masa normal itu, kalau mohon maaf, yang disabilitas kan ada pendamping. Ya. Nah, pendamping ini yang akan menentukan pilihannya. Dan pendamping itu akan mengisi formulir dewas sumpah, tidak akan membocorkan rahasianya. Sama dengan pemilih yang dikarantina secara khusus. Tentu ada pendamping yang itu nanti tersampaikan, hak pilihnya tidak terabaikan. Dengan di bawah normal yang baru, yaitu langsung umum rahasianya itu tidak terabaikan. Itu yang penting itu mekanismenya nanti. Begitu Mas Nurdin. Gitu ya. Saya kira memang tidak mudah menjalankan pilkada di era pandemi, Mas Toto ya. Nah, itu. Artinya Bawaslu, petugas pengawas TPS ya, itu berarti kan berhak menegur pemilih, bahkan saksi yang berada di TPS yang tidak menggunakan masker dan ya. Bisa Mas ya? Kita ini adalah pengawas pemilu. Jadi saya katakan tadi ada dua metode yang berbeda. Kalau yang dulu itu pengawasan itu adalah pengawasan tahapan. Tapi sekarang pengawasannya adalah pengawasan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan ini menjadi sarana alat administratif yang wajib dipenuhi dalam proses pelaksanaan. Kita itu kan mengawasi setiap tahapan. Di dalam tahapan itu ada namanya protokol kesehatan. Ya. Dan kita berwenang untuk melakukan teguran, pengawasan, tindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Karena itu sejak awal saya katakan, kita ini akan selalu bekerja sama dengan gugus tugas untuk memetakan daerah rawan, mana yang boleh, mana yang tidak. Begitu Mas Nurdin. Apa langkah-langkah pengawas TPS lapangan, Pak Roto? Misalnya ketika ada pemilih yang mau nyoblos nggak menggunakan masker, apakah disuruh pulang begitu atau gimana itu? Untuk sementara ini kita ini kan nanti Desember sosialisasi terhadap masker ini sudah begitu masifnya. Sosialisasi terhadap penggunaan hand sanitizer begitu masifnya, bahkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu membagikan secara gratis masker. Sehingga dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, insya Allah, itu penggunaan masker itu nanti sudah masif dan dilakukan oleh masyarakat. Apalagi sekarang ada denda tidak penggunaan masker. Tentu kita akan bekerja sama dengan protokol-protokol kesehatan itu tetap kita lakukan itu. Dan kita akan memberikan teguran-teguran itu. Oh, gitu ya. Begitu. Saya kira itu Mas Toto perbincangan kita. Mudah-mudahan tahapan pilkada di beberapa kabupaten kota yang sedang berjalan ini berjalan baik. Masyarakat juga menggunakan hak pilih secara tenang. Apalagi kan di beberapa tempat, Kabupaten Malang misalnya tingkat pemilihnya kan selalu rendah ya, di bawah 65%. Saya khawatir di pandemi ini justru aspek psikologi masyarakat justru takut datang ke TPS ini. Ya, saya kira itu Mas Toto. Antisipasinya Pak? Saya pikir tidak, karena ini sekarang ini kan kita ini akan terbiasa. Apalagi ini kan pemilihan kepala daerah yang secara emosional dan historis dekat dengan masyarakat secara langsung. Sehingga lalu sosialisasi terhadap pandemi ini begitu masifnya, sehingga mengurangi
paranoid terhadap masyarakat. Dan itu selalu kita sampaikan, kita ini tidak perlu takut, tidak perlu paranoid, karena yang kita hadapi ini sesuatu yang tidak tampak. Dan perlu digarisbawahi bahwa kita itu masyarakat Indonesia adalah masyarakat Pancasilais. Artinya apa? Pancasila itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita percaya pada Tuhan yang tidak tampak, surga tidak tampak, neraka tidak tampak, dan percaya juga pada wabah yang tidak tampak, virus yang tidak tampak. Dan virus pun adalah makhluk Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki ya tidak bisa. Itulah yang penting, protokolnya kita laksanakan. Ya. Dan kita akan lakukan keseharian kita seperti biasanya. Semoga Tuhan merahmati kita. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Toto atas waktu bincang santai di channel saya. Selamat bertugas. Insya Allah kita bisa. Terima kasih Mas Nurudin. Salam hormat selalu. Salam untuk masyarakat. Tetap waspada, jangan paranoid. Kita serahkan hidup dan mati kita dalam Tuhan Yang Maha Esa. Tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan. Insya Allah kita dijaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada bincang berikutnya. Bye-bye.